Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa 'ala ikhwanihi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون, para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, insyaallah setiap bulannya di Sabtu pekan keempat kita akan membahas sebuah risalah kecil dari salah satu rasail, salah satu risalah, salah satu tulisan ringan dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Yaitu kita akan membahas risalah Kashfus Syubuhat. Apakah sudah punya bukunya para hadirin? Belum punya? Halo Ustaz. Belum punya ya? Ya, saya lupa mengingatkan. Mudah-mudahan bulan depan insyaallah kita sudah ada muhsinin kita. Atau jangan-jangan muhsininnya sedang dalam perjalanan sekarang, mengantarkan ke sini. Kalau dekat toko buku mungkin bisa diambilkan. Kira-kira 100 buku kurang lebih. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kenalan sedikit dengan penulis. Penulis rahimahullah bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama beliau Muhammad, ayahnya adalah Abdul Wahhab. Dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. 1115. Gampang hafalnya. Satunya 3 kali, 5-nya sekali. Ya. Kira-kira 300 tahun yang lalu. Kurang lebih. Dilahirkan di Uyainah. Di mana? Di Uyainah, yaitu dekat kota Riyadh. Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Kemudian beliau sudah hafal Quran sebelum usia 10 tahun. Sebelum usia 10 tahun. Belajar kepada seorang ulama hadis yang bernama Muhammad Hayah As-Sindi rahimahullah, seorang ulama hadis di kota Madinah yang berasal dari Pakistan. As-Sindi berarti dari Pakistan. Kemudian menikah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
di usia 14 tahun. 14 tahun sudah menikah. Anak-anak zaman sekarang 14 tahun sedang main game ya. Mobile Legend mungkin. Atau yang lainnya. Beliau 14 tahun sudah menikah. Dan sangat banyak tulisan beliau, di antaranya yang akan kita bahas ini. Yang terkenal Kitab At-Tauhid, Kitab At-Tauhid. Ya. Kemudian di antara tulisan beliau Salasatul Usul, Al-Qawaidul Arba', Nawaqidul Islam, banyak sekali. Kemudian wafat beliau pada tahun 1206 Hijriah. 1206. Berarti beliau wafat di usia berapa? 91 tahun. Cukup panjang usianya ya. 91 tahun. Itu ringkas tentang beliau. Kalau kita bahas tentang beliau, tentu nggak jadi bahas ini nanti. Kemudian kita masuk dari judul dulu kita bahas. Kashfu. Kashf. Apa arti kashf? Kashf adalah mengingkap, membuka. Kasyafa yakshifu, kashfan. Kasyafa yakshifu kashfan ya. Jadi kasyafa artinya mengingkap, membuka. Kalau kasafa gerhana artinya kusuf, gerhana matahari. Kita bukan bilang kusuf tapi kasyf. Ya. Mengingkap, membuka. Kalau membuka nilai artinya kasyfud darajat. Ya. Kasyf itu artinya juga bisa artinya laporan. Absensi bahasa Arabnya kasyful hudur. Nah, sekarang kita mengambil makna kasyf, yaitu mengingkap, membuka. Membuka. Dibuka, disingkap. Kemudian asy-syubuhat. Asy-syubuhat pakai dhammah ba-nya bu. Asy-syubuh, asy-syubuh, asy-syubuhat. Itu jamak dari kata syubhah. Dari kata syubhah. Artinya adalah kerancuan, keraguan, hal yang samar-samar. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal jelas, ya kan? Yang halal kan jelas. Yang haram jelas. Mana yang paling banyak? Yang halal atau yang haram, Bapak Ibu? Hah? Yang paling banyak mana? Halal. Jadi ibu dan bapak-bapak jangan bilang haram ke haram taruh mana. Nah, adonan halal, justru halal lebih banyak. Mikrofon halal atau haram? Haram. Kita hitung saja yang di dalam masjid ini kebanyakan halal kan? Semua yang di masjid ini halal. Bukan halal dimakan ya. Halal digunakan. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara yang halal dan haram mushtabihatun. Ada perkara yang samar, yang rancu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak yang tahu dari manusia. Karena enggak banyak orang tahu, kita singkap supaya tahu. Gitu. Karena banyak orang enggak tahu, kita singkap supaya orang tahu. Kita pelajari supaya orang tahu. Faman ittaqa asy-syubuhat istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang berhati-hati dalam perkara syubhat, Allah jaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a
fi syubhat, dan barang siapa yang melakukan syubhat, yang rancu dia lakukan, yang ragu, yang samar, yang remang-remang dia lakukan, berarti dia sudah menjatuhkan diri dia kepada yang haram. Cukup sampai situ kita bacakan hadisnya. Jadi syubhat artinya kerancuan-kerancuan dalam memahami atau dalam berfikir. Jamak dari apa? Syubhah. Satu syubhat bahasa Arabnya syubhah, syubhah. Kalau banyak syubhat. Ya. Syubhat itu para bapak dan ibu hadirin semua, salah satu dari dua penyakit. Penyakit itu cuma dua sebenarnya. Secara umum penyakit itu ada dua. Secara umum ada dua, secara khusus pun ada dua. Secara umum penyakit itu ada berapa tadi? Dua. Ada penyakit yang menimpa jasad kita. Itu enggak berat sebenarnya. Ada penyakit yang menimpa jiwa kita. Nah, ini yang berat. Penyakit yang menimpa jasad, diabetes, stroke, jantung, paru-paru, sebenar-benarnya itu enggak berat sebenarnya. Kalau mau kita bandingkan dengan yang kedua ya. Kalau mau kita bandingkan dengan yang kedua, karena penyakit jasad itu musibah duniawiyah. Musibah apa? Dunia. Sedangkan penyakit jiwa musibah ukhrawiyah. Nabi kita berdoa, la taj'al musibatana fi dinina. Kata Nabi kita dalam doa beliau, ya Allah, jangan jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Berarti musibah agama sangat berat. Waj'alid dunya wala taj'alid dunya akbar hammina. Dan jangan engkau jadikan dunia cita-cita tertinggi kami. Wala mablagha ilmina. Dan jangan engkau jadikan dunia puncak ilmu kami. Tapi hendaknya puncak ilmu kita apa? At-taqwa. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan makan Allah, yang kedua tadi penyakit jiwa. Penyakit jiwa itu ada dua. Penyakit jiwa, penyakit ruh. Pertama namanya asyahawat. Asyahawat. Atau kalau satu syahwah. Kalau banyak asyahawat. Yang kedua namanya asyubuhat. Ada penyakit syahwat, ada penyakit syubhat. Dan yang paling jelek, yang paling buruk, yang paling berbahaya, yang paling mematikan adalah penyakit syubhat. Sebagaimana disebutkan oleh banyak para ulama, di antaranya oleh Al-Izz Ibnu Abdissalam yang mensyarah kitab Al-Aqidatut Tahawiyah. Beliau mengatakan maradus syubuhati arda min maradis syahwat. Penyakit syubhat lebih parah daripada penyakit syahwat. Ya. Penyakit syahwat berkaitan erat dengan, mohon maaf, nafsu, birahi. Sedangkan penyakit syubhat berkaitan erat dengan pemahaman, fikrah. Itu penyakit apa? Syubhat. Orang yang kena penyakit syahwat mudah bertaubat. Judi, apa itu? Syahwat kan? Syahwat ingin dapat uang cepat. Zina, syahwat kan? Bergunjing, syahwat atau enggak? Syahwat lisan. Apalagi
mencuri syahwat kan? Korupsi syahwat. Tahukah orang yang korupsi kalau korupsi itu salah? Tahu kan? Orang yang minum khamar, yang berjudi, tahu kan? Tahu mereka. Bahkan mohon maaf, wanita yang menjual dirinya, mereka tahu itu adalah dosa besar, tahu mereka. Syahwat mudah dideteksi, mudah diharapkan taubatnya. Yang berat itu diharapkan taubatnya adalah penyakit syubhat, kerancuan berpikir, rancu, iltibas. Oleh karenanya Allah melarang wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah dicampurkan yang baik dengan yang buruk, yang hak dengan yang batil jangan dicampurkan. Karena bingung orang nanti, bingung. Kalau hak saja jelas kan? Kalau batil saja kan jelas. Yang susah itu bercampur antara hak dengan yang batil. Itu susah. Jadi pembahasan kita sekarang adalah tentang penyakit syubhat. Asy-Syaikh rahimahullah, beliau mengetengahkan kepada kita di dalam buku beliau ini atau risalah beliau ini, tulisan ringan, 12 syubhat dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kesyirikan orang-orang itu adalah mengkultuskan orang-orang saleh di antaranya. Mengkultuskan orang-orang saleh, menjadikan ziarah kuburan sebagai hari raya bagi mereka. Mereka kultuskan, mereka tuhankan. Beliau bawakan kepada kita dalam risalah beliau ini ada 12 kurang lebih syubhat, dan beliau bawakan bantahannya. Beliau bawakan bantahannya. Kita belajar ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, supaya kita tidak terkena syubhat. Karena zaman sekarang banyak syubhat. Ya, banyak syubhat zaman sekarang. Baik, kita mulai. Asy-Syaikh rahimahullah berkata, Bismillah, dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kebiasaan para ulama kita apabila menulis sebuah risalah, surat, ini kan surat ini sebenarnya. Surat risalah itu lebih tipis daripada buku. Ya, makanya seperti salah satu usul kasyfus syubhat itu lebih tepat disebut dengan risalah karena dia lebih tipis. Ini yang saya pegang ini bukan ini syarahnya, penjelasannya nih. Kalau kita lihat matannya dia sangat tipis dalam bahasa Arab ya. Jadi kebiasaan baik daripada ulama kita adalah mengawali sesuatu dengan basmalah. Dengan basmalah. Beramal dengan hadis yang dhaif, kullu syai'in la yubtada'u bil basmalah fahuwa abtar. Hadisnya dhaif. Semua hal perkara yang baik tidak diawali dengan basmalah, maka dia tidak akan ada keberkahannya. Tapi itu dasar kedua. Dasar pertama para ulama kita mengawali tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim karena Nabi menulis surat kepada Heraklius dan raja-raja di zaman itu mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi awali dengan itu. Kita tidak ingin jelaskan bismillah ya. Nanti masuk penjelasan tafsir nanti. Panjang nanti penjelasan bismillah. Kalau ingin lihat penjelasan bismillah, buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di dan tafsir yang lainnya yang sangat direkomendasi oleh para ulama.
Kata beliau, i'lam. Bapak Ibu nggak pegang buku soalnya, susah juga ya. Berarti nyimak buat bulan ini. Bulan depan kita baca buku. I'lam, ketahuilah, kata beliau. Ketahuilah, i'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau. Kalau di dalam tulisan kita membaca ketahuilah, itu artinya lebih luas daripada ketahui, tapi pelajarilah. Allah menyebutkan di dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi i'lam artinya apa? Pelajarilah. Kalau seandainya penulis mengatakan pelajarilah, berarti pentingkah sesuatu itu? Penting kan? Jadi beliau sekarang ingin menyebutkan, memaparkan, menjelaskan kepada kita sesuatu yang sangat penting, sambil mendoakan kita. Beliau katakan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Apa maksud rahmat itu untuk orang hidup? Merahmatimu, yaitu artinya menjaga engkau di waktu yang akan datang dari dosa-dosa dan mengampuni dosa-dosa engkau yang sudah berlalu. Itu maksud rahmat. Ya, rahimakallah yaitu semoga Allah menjaga engkau dengan kasih sayangnya di masa yang akan datang dari dosa-dosa dan mengampuni dosa-dosa engkau yang sudah berlalu. Jadi di antara adab seorang guru mendoakan muridnya. Jadi kita ini secara tidak langsung murid-murid beliau, karena kita membaca, mempelajari tulisan beliau kan. Kita ini murid secara tidak langsung dari beliau, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah sekarang kita sedang didoakan, makanya kita doakan. Oleh karenanya seorang muslim itu hendaknya saling mendoakan. Kalau kita menyebut seorang orang soleh, apalagi ulama sudah meninggal, jangan lupa rahimahullahnya. Kalau dia masih hidup, hafizahullah. Kalau dia sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kalau banyak. Orang kafir boleh gak? Oleh karenanya tidak boleh kita mengatakan kepada orang kafir almarhum. Ya, almarhum. Kita sebut orang kafir almarhumah atau almarhum. Terlalu baik kita. Baik yang bukan pada tempatnya. Orang kafir kita bilang almarhum, enggak boleh Bapak Ibu. Dia kafir, buat apa kita bilang almarhum? Seandainya itu muslim, boleh. Kalau maksud almarhum bukan memberikan gelar tapi mendoakan, boleh. Sebagaimana fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Fatawa Arkan Islam. Jadi sebenarnya menyebutkan almarhum juga enggak boleh kita salahkan orang. Almarhum kalau maksudnya harapan atau doa, boleh. Yang enggak boleh mengucapkan almarhum memberikan label pasti, itu enggak boleh. Dia pasti disayang Allah, itu enggak boleh. Yang meninggal ini pasti Allah sayang sama dia, itu tidak boleh. Tapi kalau kita berharap yang meninggal ini mudah-mudahan disayangi Allah, itu maksud kita mengucapkan almarhum, maka tidak masalah. Ya, cuma di Arab itu jarang dipakai, itu aja. Kita biasa memakai almarhum. Kalau di Arab biasanya rahmatullahi alaih atau rahimahullah. Jadi adab seorang guru adalah mendoakan murid-muridnya. Maka Bapak Ibu, kita sebagai guru, sudahkah kita mendoakan murid-murid kita? Maka sudah kita mendoakan murid-murid kita. Dan kebiasaan beliau, kalau beliau menulis, Syekh Muhammad ini rahimahullah selalu mendoakan kebaikan kepada para pembaca. I'lam rahimakallah, kata beliau, ketahuilah semoga Allah merahmatimu.
anna tauhida huwa ifradullahi subhanahu bil ibadah. Beliau awali pembicaraan beliau tentang tauhid, bahwasanya tauhid itu adalah mengesahkan Allah dengan beribadah kepadanya. Tauhid. Kita kan banyak dengan istilah tauhid ya. Ada persamaannya, ada aqidah, ya kan? Ada usuluddin. Bahkan di zaman dulu tauhid disebut dengan syariah. Seorang ulama besar bernama Imam Al-Ajurri rahimahullah yang wafat pada tahun 360 Hijriah, beliau punya kitab namanya Asy-Syariah, isinya full tentang akidah, tapi namanya Asy-Syariah. Kalau kita sekarang mengistilahkan syariah itu fikih kan? Maka ada namanya fakultas syariah kan? Fikih kan? Atau usul. Di zaman dahulu akidah nama lain adalah asy-syariah. Di antara nama lain tauhid adalah as-sunnah. Ya. Makanya para ulama kita punya buku judulnya as-sunnah. Jangan kita sangka hadis itu. Jangan kita sangka jenggot, tentang salat duha, salat tahajud, bukan itu. Tapi as-sunnah, istilah para ulama dahulu adalah al-aqidah as-sahihah, atau tauhid, atau usuluddin nama lain juga kan. Nah sekarang dipakai kan, makanya nama ada fakultas usuluddin. Cuma salahnya di kita usuluddin itu ada filsafat. Padahal filsafat itu bukanlah usuluddin, tapi mufsidatuddin. Ya. Perusak-perusak Islam. Filsafat itu bukanlah pondasi akidah Islam, bukan. Filsafat itulah yang merusak Islam. Walaupun Islam gak akan rusak, cuma orangnya Islam gak akan rusak. Orang Islamnya akan rusak. Karena Islam Allah jaga. Islam itu ma'sum. Al-Islamu ma'sum. Adapun orang Islam tidak ma'sum, kecuali Nabi dan Rasul. Bukti di antara filsafat itu merusak, setahun yang lalu kan kita dengar seorang dosen menghalalkan zina. Gara-gara apa itu? Belajar filsafat. Jadi kalau kita di Indonesia ini wajib belajar filsafat. Sedangkan di Arab Saudi itu nggak boleh belajar filsafat. Karena filsafat itu asalnya dari mana? Dari Yunani. Yunani itu akidahnya animisme dan dinamisme. Menyembah benda-benda di zaman dahulu, menyembah roh-roh. Itu akidahnya orang Yunani. Aristoteles, Plato, Socrates itu adalah orang-orang yang merusak Islam, yang mereka memang lahir sebelum Masehi memang. Cuma pemikiran mereka itu rusak. Itu yang kita sebut dengan filsafat Islam. Gak ada filsafat Islam sebenarnya. Jadi di kita usuluddin itu ada filsafat. Coba lihat di Institut Islam di Indonesia atau Universitas Islam di Indonesia itu ada yang aneh ya. Pertama ada akidah filsafat jurusannya. Yang kedua ada jurusannya namanya perbandingan agama. Subhanallah. Buat apa ada perbandingan agama? Kalau perbandingan mazhab boleh. Buat apa kita banding-bandingkan agama? Sudah jelas Islam itu benar, selain Islam itu salah. Jelas itu. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Bukan yang paling benar, yang benar. Beda itu kan? Kalau kita bilang agama yang paling benar Islam, berarti Yahudi juga benar. Cuma yang paling benarnya Islam.
Maka kita katakan sesungguhnya satu-satunya agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Oleh karenanya tidak usah kita tidak butuh belajar muqaranatud din, muqaranatul adyan. Enggak perlu kita belajar perbandingan agama. Membandingkan Yahudi dengan Islam, Nasrani dengan Islam, Hindu dengan Islam, itu enggak perlu. Kita enggak butuh itu. Kita sudah pasti, sudah jelas Islam itu benar. Makanya coba lihat anak-anak jurusan perbandingan agama, jurusan akidah filsafat, mereka enggak sholat. Mereka enggak sholat. Ya. Jadi anak-anak yang belajar akidah filsafat ditanya kenapa enggak sholat? Apa katanya? Sholat enggak wajib. Nah. Anak umum ditanya kenapa enggak sholat? Malas. Nah. Mana yang lebih parah? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama mengatakan sholat itu enggak wajib, makanya saya enggak sholat. Gara-gara filsafat. Yang kedua, dia tahu sholat wajib, cuma dia malas. Mana yang paling parah? Yang pertama tadi. Yang pertama pasti dia keluar dari Islam. Berbahaya filsafat itu kan? Berbahaya. Jadi jangan, mohon maaf, mahasiswa zaman sekarang, mohon maaf ya, jangan sok-sokan. Sebagian orang zaman sekarang, anak-anak muda itu kan sok-sokan filsafat. Kalau dia menukil dari ilmuwan, seakan-akan dia itu tinggi ilmunya, bangga dia, ya kan? Dan saya dengar dari mahasiswa, anak-anak filsafat itu memang banyak yang nyeleneh, pemikirannya kacau. Gara-gara apa? Filsafat. Oleh karena berhentilah belajar filsafat, belajarlah Quran, hadis, hafal Quran. Jangan hafal perkataan orang-orang filsafat. Jangan bangga kita paham dengan Plato, perkataannya Aristoteles, Socrates. Jangan bangga. Imam Nawawi rahimahullah pernah belajar filsafat dan menyesal. Padahal Imam Nawawi itu masya Allah kan. Sedangkan kita tidak ada di sini yang seperti Imam Nawawi. Seujung kukunya pun kita nggak ada di sini. Berarti jangan coba-coba belajar filsafat. Kita ulang lagi, anna tauhid huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam perihal ibadah. Berarti beribadah itu hanya kepada Allah. Pertanyaannya, siapa yang bisa jawab? Hadiah enggak ada, Ustaz? Baik. Enggak ada hadiah, enggak apa-apa. Hadiahnya jazakumullah khairan nanti. Pertanyaannya, apa beda akidah dengan tauhid? Saya bisa jawab? Akan ada yang sering kita dengarkan akidah dan tauhid kan? Perhatikan baik-baik dua kalimat ini saya sebut ya. Mungkin bulan depan kita butuh 40 besar mungkin ya. Insyaallah ya. Kalau bisa kita belajar itu memang kayak belajar tuh, kayak di kelas. Kita butuh papan tulis. Perhatikan dua kalimat ini, kalau dibalik dia berbeda. Sama, saya akan membacakan katanya sama, cuma yang satu saya kedepankan, satu saya kebelakangkan. Yang pertama, kalimatnya pertama aqidatut tauhid. Aqidatut tauhid. Yang kedua kalimatnya tauhidul aqidah. Sama kan? Katanya kan sama. Cuma kata pertama akidahnya di depan. Kata kedua tauhidnya di depan. Itu bedanya seperti bainas sama'i was sumur. Seperti bedanya langit dengan sumur. Sumur di bawah kan? Sama di mana? Di atas. Bedanya sangat jauh itu. Antara aqidatut tauhid dengan tauhidul aqidah. Siapa yang bisa jelaskan? Coba.
Para hadirin, Bapak Ibu, hah? Ya, dari dua kalimat itu. Dua kalimat itu dua-duanya benar atau dua-duanya salah, atau ada yang benar, ada yang salah? Atau enggak ada yang benar? Atau enggak ada yang salah? Yang mana? Dua kalimat itu yang satu benar, yang satu salah. Mana yang benar? Aqidatut tauhid, itu yang benar. Aqidah at-tauhid, itu baru benar. Yang salah, nggak boleh kita punya pemahaman. Kita boleh punya pemahaman aqidatut tauhid, itu harus wajib itu. Maka kan butuh pantulis sebenarnya. Kita wajib punya pemahaman aqidatut tauhid, wajib itu. Kita haram punya pemahaman tauhidul aqidah, itu nggak boleh. Apa itu tauhidul aqidah? Menyatukan akidah, itu nggak boleh. Nasrani, Yahudi, Islam satu, nggak boleh itu. Tapi aqidatut tauhid wajib. Keyakinan yang mengajak kepada mengesahkan Allah adalah wajib. Dari sini kita bisa ambil pelajaran faidah bahwa akidah dengan tauhid berbeda. Jangan kita sangka sama, berbeda itu. Akidah lebih umum kan? Tauhid lebih khusus. Paham Bapak Ibu? Akidah lebih umum. Bolehkah atau pernahkah kita mendengar akidah orang Nasrani? Pernah kita dengar? Sering kan? Ini akidah orang Nasrani, akidah orang Yahudi. Tapi pernahkah kita mendengar tauhid orang Nasrani? Apakah orang Nasrani bertauhid? Apakah orang Yahudi bertauhid? Tidak kan? Mereka berakidah gak? Punya akidah gak mereka? Orang Nasrani punya kan? Punya. Kita punya akidah? Punya. Samakah akidah kita dengan Nasrani? Tidak sama. Apa akidah kita? Akidah kita aqidatut tauhid. Akidah mereka, semua agama selain Islam akidahnya aqidatus syirik. Akidah apa? Asyirik. Menyamakan sembahan dalam ibadah. Itu dia. Maka Nasrani berapa Tuhannya? 3, tatslits. Aqidatut tatslits namanya. Bahasa kita apa? Trinitas. Yahudi berapa Tuhannya? 2. Nasrani 3. Yang bikin agama Nasrani kan Yahudi kan? Kalau kita baca sejarah ya. Hindu Tuhannya banyak, Buddha juga banyak. Ada Tuhan pencipta kebaikan, ada pencipta keburukan. Kalau dalam Islam, Allah lah yang menciptakan kebaikan, Allah pula yang menciptakan keburukan. Ya, jangan kita bilang Allah itu cuma menciptakan kebaikan, keburukan ciptaan kita. Berarti kita Tuhan. Hati-hati itu. Jangan kita bilang yang buruk itu bukan ciptaan Allah. Salah awak tuh. Allah tuh nak mungkin ciptakan yang buruk. Ada keyakinan orang itu kan? Allah tuh nan elok-elok saja. Yang buruk nak mungkin Allah ciptakan. Iblis ciptaan siapa? Iblis buruk gak? Buruk kan? Ciptaan siapa? Apakah iblis menciptakan iblis? Neraka ciptaan siapa? Allah. Buruk kan? Itu lebih rinci nanti kalau kita bahas takdir. Kita nggak usah rincikan itu, tapi lebih rinci itu ketika kita bahas takdir. Maka kalau kita mau masuk lagi ke dalam, satu-satunya agama di Indonesia yang Pancasilais cuma Islam. Nomor 1 aja kita udah menang. Ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Berarti sila pertama aqidatut tauhid itu.
Oleh karenanya Pancasila itu 5 butir itu tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebenarnya. Walaupun diubah, dulu kan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya kan. Sekarang kemudian pada Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu lebih kuat itu. Seandainya kita ini kejam, Islam ini kejam ya. Cuman Islam itu agama yang samhah, yang penuh dengan toleransi. Seandainya Islam itu agama yang sadis, kejam, bengis, padahal kita ini kan mayoritas kan. Kita dengan Pancasila kita boleh mengusir selain Islam, karena satu-satunya agama yang Pancasilais cuma Islam, ketuhanan yang Maha Esa. Nasrani kan mengatakan itu juga. Jadi Nasrani mengucapkan itu sadar atau tidak? Orang Kristen mengucapkan ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila katanya. Hari Senin kan dibaca itu. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Kata orang Nasrani kan. Sadarkah dia baca itu? Gak sadar mungkin. Sampai sini saja dulu. Kita sambung setelah salat Isya insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bersalawat kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan apa yang tadi sudah kita bahas. Kata penulis Syekh Muhammad rahimahullah, i'lam rahimakallah anna tauhida wa ifradullahi subhanahu bil ibadah, bahwa tauhid itu mengesahkan Allah dengan hanya beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan kita diciptakan ke atas dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Oleh karenanya janganlah kalian beribadah menyembah kepada matahari, kepada bulan, tetapi beribadahlah hanya kepada Allah yang telah menciptakan itu semua. Jadi kita diberikan oleh Allah adanya matahari, bulan, malam, siang, itu fasilitas untuk beribadah, bukan itu untuk disembah. Itu semua fasilitas agar kita mudah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi sudah kita bahas perbedaan antara aqidah dengan tauhid. Jadi 2 kalimat mana yang benar? Tauhidul aqidah atau aqidatut tauhid? Aqidatut tauhid, ya. Jadi kalau ditanya apa akidah kamu? Aqidatut tauhid. Apa lawannya? Aqidatus syirk. Kita lanjut. Kalau kita rincikan nanti lama selesainya. Kita lanjut ya. Apa itu at-tauhid? Kita lihat kata penulis ya. Wa huwa dinur rusulil ladzina wa huwa dinur rusulil ladzi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Tauhid itu adalah agamanya para rasul
agama para rasul semua yang jumlah mereka 314 menurut Ibnu Katsir rahimahullah rasul ya. Sedangkan nabi 120.000 juga menurut Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi semua rasul agamanya adalah tauhid. Allah utus mereka semua untuk mengajak hamba-hamba Allah agar mengesahkan Allah. Sebagaimana kata Allah di dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus di setiap umat ada seorang rasul agar mereka mengatakan beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Segala sembahan selain Allah yang dia ridha disembah. Itu arti dari taghut. Dia ridha disembah. Kemudian firman Allah, "Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Anbiya, kata Allah, sungguh telah kami wahyukan kepada Rasul sebelum engkau agar mereka semua mengatakan kepada umat mereka bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Aku, maka beribadahlah kepada Aku, kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Jadi semua rasul mengajak kepada tauhid. Fa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Sekarang siapa yang bisa jawab apa perbedaan antara nabi dan rasul? Angkat tangannya. Oh, Pak. Para ikhwan semua. Apa beda nabi dan rasul? Malu-malu? Atau karena enggak kelihatan hadiah di meja? Tidak ada motivasinya? Nabi man uhiya ilaihi wa lam ya'ti bi syar'in jadid. Nabi itu yang diberikan wahyu dan tidak membawa syariat baru. Sedangkan Rasul man uhiya ilaihi wa utiya aw wa ata bi syar'in jadid. Yang dikasih wahyu, seorang lelaki yang dikasih wahyu dan membawa syariat baru, bukan syariat lama. Maka Rasul Nabi enggak ada yang perempuan, dia lelaki. Ya. Dia lelaki. Dan kita kenal Rasul yang sangat penyabar, sangat terkenal keteguhannya adalah 5 orang Rasul, Nuhun wa Ibrahimu wa Musa wa Isa wa Muhammadun salawatullahi wa salamuhu alaihim. 5 orang ya, yang dulu guru-guru kita mengingkatnya dengan mim, singkatan ya, supaya mudah. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihim. Jadi Rasul yang pertama adalah Nuh. Dalilnya surat An-Nisa 163, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih." Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Rasulullah sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh alaihi salam dan orang-orang atau rasul setelahnya. Dari dalil ini An-Nisa 163
kita tahu bahwa Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah selama 950 tahun. Allah kisahkan kisah beliau secara ringkas di surat Nuh. Di surat Nuh juz yang ke-29. Kalau kita baca surat Nuh, kita akan dapat banyak faidah bagaimana kita harusnya sabar dalam berdakwah. Ya, Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun yang mau menerima dakwah beliau hanya 80 orang, tidak sampai 90. Berarti setiap 10 tahun 1 orang. Setiap 100 tahun 10 orang. Kita baru sebulan dakwah ingin dapat semasjid. Siapa kita? Siapa kita? Bukan nabi, bukan rasul. Dosa kita banyak. Tiba-tiba dakwah pengennya orang semasjid, sekomplek, bahkan sekecamatan langsung menerima dakwah kita. Maka kita harus berkaca dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi agama semua nabi dan rasul adalah agama Islam, tauhid. Islam itulah yang tauhid. Tauhid itulah yang Islam yang sebenarnya. Ya. Arsalahullahu ila qaumihi lamma ghalaw. Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Kapan itu? Ketika kaumnya sudah galau. Sudah galau kaumnya. Galau. Kalau dalam bahasa Arab, galau. Bahasa kita, galau. Apa itu arti galau? Sudah ghulu. Ketika kaumnya sudah ghulu. Lamma ghalau fis salihin. Ketika kaumnya sudah ghulu terhadap orang-orang salih, yang jumlah mereka ada 5. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5 dalam surat Nuh. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Nuh ketika kaum Nabi Nuh sedang gulu dengan 5 orang saleh, yang mana syaitan mengilhamkan kepada mereka, membisikkan maksudnya, supaya membuat patung, gambar. Makanya para ulama menyuruh kita itu hati-hati dalam membuat gambar, termasuk berfoto. Jangan kita katanya sudah ngaji, tapi terlalu mudah kita itu berfoto. Saya pribadi tidak berani mengatakan itu haram. Cuma alangkah baiknya kita sedikitkan, minimalisir foto itu. Ya. Karena itu wasilah, bukan itu ya. Karena itu bisa menjadi wasilah, sarana menuju kesyirikan. Jadi hati-hati. Dan memfoto orang itu minta izin dulu, adabnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin. Enggak boleh kita foto orang, ada yang lucu tiba-tiba kita foto. Itu kan kebiasaan kita. Jadi ngaji kita baru sampai situ gitu. Ya. Kita itu masih suka memfoto orang atau foto diri sendiri. Jadi mari kita benahi cara belajar kita. Kurangi itu, karena kesyirikan terjadi ketika mereka ghulu, sehingga mereka membuat gambar atau patung yang mereka letakkan di majelis-majelis mereka. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang inisialnya S zaman sekarang. 4 huruf inisialnya S. Di majelis-majelis mereka, mereka pampang pajang foto-foto guru mereka. Mirip dengan
apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Maka kita nggak boleh itu, hati-hati dalam perkara itu. Sebagian orang dia mengatakan akan datang khusyuknya kalau foto gurunya dipajang di mihrab atau di dinding, dia lihat foto gurunya, dia bayangkan, baru dia bisa khusyuk salatnya. Ini adalah talbis iblis, tipu daya iblis. Tidak boleh itu. Ghulu itu biasanya ghulu itu pada 4 perkara. Yang pertama, ghulu dalam hal aqidah. Ya. Yang kedua, ghulu dalam hal ibadah. Yang ketiga, ghulu dalam hal muamalah. Yang keempat, ghulu dalam hal adat kebiasaan. Tentu yang paling parah dalam perkara aqidah dan ibadah. Ghulu yang paling parah, ghulu. Bukan ghulu ya, pakai tasydid, ghulu. Yang paling parah adalah dalam hal aqidah dan ibadah. Contohnya ghulunya, di antara contoh ghulunya orang-orang Jahmiyah. Ghulu dalam hal apa? Dalam hal mensucikan Allah. Ghulu. Yang ghulu itu apa sih sebenarnya? Yang ghulu itu adalah mujawazatul hadd. Mujawazah, melangkahi batas, melebihi batas. Setiap di dalam Islam itu ada batas-batasnya kan? Nah, ini batas dia langkahi, itu namanya mujawazah, ghulu dia. Jadi jangan dilangkahi, tetap kita di sini. Ini batasnya di sini kita. Jangan dilangkahi. Ketika kita langkahi, itulah yang disebut dengan ghulu. Seperti ghulunya Jahmiyah dalam mensucikan Allah. Mereka itu niatnya baik, cuma caranya salah dan sesat mereka. Niatnya apa? Ketika tanya di mana Allah, mereka ingin mensucikan Allah, mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Terus di mana? Nggak ada. Berarti orang Jahmiyah akidahnya Al-Jahm bin Safwan, yang dia itu belajar filsafat. Kembali lagi kepada tadi. Berarti mereka itu ya'buduna adaman, menyembah sesuatu yang tidak ada. Ditanya di mana Allah? Ndak di atas, ndak di bawah, ndak di kanan, ndak di kiri, ndak di muka, ndak di belakang. Berarti ndak ada. Berarti nggak ada. Secara tidak langsung mereka mengatakan Allah tidak ada. Mereka ghulu. Padahal dalam sholat kita baca apa? Subhana Rabbiyal A'la, yang maha tinggi. Tinggi itu di mana? Mungkin nggak tinggi di bawah, di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Tinggi ya di atas. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah Azza wa Jalla yang menguasai di atas hambanya. Dalam surat Al-An'am, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Amintum man fis sama'. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas langit, dalam surat Mulk? Ya kan? Kalau kita mau buka, ada 2000 ayat. Mohon maaf, ada 2000 dalil. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam Al-Qasidatun Nuniyah. Beliau punya bait Qasidah Nuniyah namanya. Beliau sebutkan ada 2000 dalil. Berapa? 2000 dalil tentang Allah, yang mengatakan Allah ada di atas langit. Di atas langit. Kalau kita bahas lagi panjang nanti. Cukup sampai situ. Kalau kita mau lebih paham nanti bisa dalam pertanyaan. Ghulunya Jahmiyah dalam akidah. Kemudian dua, ghulunya dalam hal ibadah seperti ghulunya orang Khawarij. Orang apa? Khawarij. Kata Nabi SAW, kata Nabi,
sayakhruju 'alaikum qaumun hudatsa'ul asnan sufaha'ul ahlam yatakallamuna min kalami khairil bariyah wa yaqra'una wa satahkiruna siyamakum min siyamihim wa salatakum min salatihim. Kata Nabi SAW, akan keluar di akhir zaman nanti kelompok ya yang giginya baru tumbuh, hudatsaul asnan, baru tumbuh giginya, berarti dia masih muda, remaja. Makanya orang-orang Khawarij biasanya dia masih muda. Biasa dia masih muda. Sufahaul ahlam, angan-angannya masih panjang. Kalau bicaranya dari hadis Nabi. Masya Allah. Baca Quran, kita akan malu kalau kita bandingkan bacaan Quran kita dengan mereka, salat kita dengan salat mereka, puasa kita dengan puasa mereka. Tapi mereka ghulu dalam perkara ibadah. Orang-orang Khawarij, makanya mereka itu ghulu memahami ayat-ayat ancaman. Ya, dalam Quran kan ada ayat motivasi, ada ayat ancaman. Orang Khawarij ghulu memahami ayat-ayat ancaman, sehingga siapa yang zina kafir, siapa yang melakukan dosa besar zina kafir, membunuh kafir, mencuri kafir. Jadi dosa besar bagi mereka kafir, keluar dari Islam. Kemudian ghulu dalam hal muamalah, semuanya boleh, riba pun boleh, itu ghulu itu. Bank boleh, ya, bukan bank bakso ya, bank yang K awalnya, atau bank lah ujungnya K, awalnya juga K nanti. Boleh muamalah ribawiyah, boleh bagi mereka. Muamalah ribawiyah boleh bagi mereka. Ini karena apa? Karena ghulu. Ada lagi orang ghulu dalam hal adat kebiasaan, seperti ghulunya sebagian orang-orang Minangkabau. Tidak boleh kawin sesuku, kan ghulu itu. Ghulu kan? Ghulu. Jadi ternyata ghulu itu bukan hanya dalam hal akidah dan ibadah, dalam hal kebiasaan pun ada orang ghulu. Sebagaimana ghulunya sebagian orang kalau lewat di depan orang membungkukkan badan, itu ghulu namanya. Dalam hal kebiasaan enggak boleh, itu ghulu namanya. Dan kalau kita buka lagi banyak, jadi ghulu dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, dan adah, yaitu adat kebiasaan. Orang-orang kaum Nabi Nuh, mereka ghulu terhadap Wad, Suwa', Yaghut, Ya'uq, Nasr. Yang tadi sudah kita bacakan ayatnya di dalam surat Nuh. Kenapa Suwa' didahulukan? Wad. Kenapa didahulukan? Karena Wad itu patung yang paling besar dan orang soleh yang paling soleh di antara 5 itu. Apakah mereka salah orang soleh itu? Salah gak mereka? Tidak kan? Siapa yang salah? Orang yang membuat patung untuk dia dan disembah. Ini yang keliru. Wa akhirur rusuli Muhammad, dan rasul yang paling akhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menyebut nabi itu ada khusus. Semua nabi dan rasul alaihi salam, ya kan? Adapun nabi sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam, salam dan salawat. Karena Allah yang menyuruhnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apalagi? Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Nabi yang paling terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW.
Dalilnya mana? Dari Quran. Siapa bisa datangkan dikasih hadiah? Mana dalilnya dari Quran? Oh Pak, ada bisa? Dalil dari Quran. Buka surat Al-Ahzab 40. Kata Allah, "Ma kana Muhammadun aba ahadin minkum." Nabi Muhammad SAW min rijalikum. Nabi Muhammad SAW bukanlah ayah dari salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah dan penutup Nabi. Kenapa enggak dibilang penutup Rasul? Kan kita sering juga Pak mendengar orang kalau muqaddimah apa? La nabiyya ba'dah, kan itu. Kenapa enggak kita dengar la rasulah ba'dah? Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Kenapa bukan ala man la rasulah ba'dah? Kenapa? Nabi aja enggak ada, apalagi rasul, kan gitu. Jadi kalau di sini kan kalau kita bilang di surat Al-Ahzab kan Nabi katanya, Rasul kan enggak. Kan Nabi terakhir, Muhammad itu kan Nabi terakhir. Kata seandainya ada orang bilang gitu ya, orang orientalis misalnya kan, Nabi terakhir Allah bilang, Rasul terakhir kan enggak. Berarti dia enggak tahu beda Nabi dengan Rasul. Nabi saja enggak ada, apalagi Rasul. Itu makna kenapa orang kalau baca muqaddimah la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi Nabi setelahnya. Jika Nabi tidak ada lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi Rasul. Itu maksudnya. Wa huwa kasara suwar haula'is salihin. Nabi Muhammad SAW yang menghancurkan patung-patung orang-orang saleh yang ada di dalam Ka'bah. Jumlahnya ada berapa? Berapa jumlahnya? 360. Yang paling besar siapa namanya? Hubal. Nah, sekarang pertanyaan juga. Sejak zaman Nabi Ibrahim, orang Mekah itu mereka beragama dengan agama Hanifiyah. Islam maksudnya, agama yang lurus. Kemudian datanglah seseorang yang merusak agamanya orang Mekah, orang Arab. Siapa dia? Hah? Siapa dia? Ada yang tahu? Yang merusak agama orang Mekah, orang Arab. Orang Arab ketika itu agamanya Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa? Mau lihat Google dulu. Siapa? Siapa? Barakallahu fikum. Amr ibn Luhai al-Khuzai. Ya. Enggak ada hadiah, Bang. Jazakumullah khairan, Bang, hadiahnya, Bang. Amr ibn Luhai, ya. Itu yang bawa. Amr, bukan Umar ya, Amr. Beda Umar dengan Amr, kalau Amr ada waw setelah ra. Kalau Umar enggak ada waw setelah ra. Bin Luhai al-Khuzai. Dia yang bawa. Dia bawa ke Arab. Dia bawa agama itu ke Arab, sehingga orang-orang Arab Mekah khususnya mereka menjadi orang-orang musyrik. Dan mereka buat patung-patung, mereka simpan itu dalam Ka'bah, Tuhannya disimpan di dalam Ka'bah. Mereka bikin Tuhannya. Jadi Tuhannya mereka bikin. Mereka simpan dalam Ka'bah yang jumlahnya ada 360. Dan pada Fathu Makkah, tahun berapa Fathu Makkah? Tahun berapa? Tahun ke-6 atau ke-9? Ke-6 atau ke-9? Ke-8. Itu jebakan itu. Ke-6 atau 9? Enggak ada yang benar. Yang benar adalah ke-8. Maaf ya kalau saya menjebak. Supaya kita fokus. Tahun ke-8 Hijriyah, Fathu Makkah, ya. Wa huwa kasara suwar haula'is salihin. Nabi Muhammad menghancurkan patung-patung itu.
arsalahu Allahu ila unasin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allah katsira. Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia yang rajin ibadah. Perhatikan tuh. Rajin ibadah. Rajin melakukan ibadah haji. Rajin bersedekah. Rajin mengingat Allah, berzikir. Tapi lihat ujungnya, walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqati wasa'ita bainahum wa bainallah. Tetapi mereka menjadikan antara mereka dengan Allah wasitah, perantara. Di dalam risalah beliau yang lain, Nawaqidul Islam, di antara pembatal keislaman adalah menjadikan antara kita dengan Allah ada perantara dalam perihal ibadah. Nggak ada dalam ibadah, nggak ada. Ya, perantara yang Allah nggak ridho itu, perantara yang Allah tidak ridhoi. Maksudnya, perantara itu yang ada dalam hal risalah, dalam hal ibadah tidak ada perantara. Iyyaka na'budu, itu dia dalilnya. Sedangkan dalam hal risalah ada perantaranya. Perantara antara kita dengan Allah ada nggak? Ada dalam hal risalah. Tapi dalam hal ibadah langsung antara kita dengan Allah. Siapa perantara kita dalam hal risalah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna, apa kata orang-orang musyrik? Orang musyrik dari dulu sampai sekarang selalu mengatakan itu. Sampai sekarang. Apa kata orang-orang musyrik? Nuridu minhum at-taqarruba ila Allah wa nuridu syafa'atahum indahu mislil malaikah. Kami itu menjadikan mereka perantara supaya kami dekat kepada Allah, katanya. Ya. Berarti orang kafir Quraisy punya tauhid rububiyah, kan? Betul gak? Mereka yakin Allah itu pencipta yang memberikan rezeki, Ia menguasai, khaliqun, raziqun, malikun. Mereka yakin itu. Tapi kita itu diciptakan bukan untuk itu. Kita diciptakan untuk tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Maka kalau kita mau bagi tauhid, ada berapa tauhid? 3. Adakah dalam Quran itu? Atau kita buat-buat? Kan ada orang nuduh kita bahwasanya kita itu akidahnya sama dengan orang Nasrani. Ya kan? Ada orang mengatakan akidah kita yang mengatakan tauhid ada 3 sama dengan orang Nasrani. Sebenarnya pembagian tauhid menjadi 3 itu tidak lain untuk memudahkan saja. Mau dibagi 2 kah, bahkan tidak dibagi kah, enggak masalah sebenarnya. Yang penting paham tauhid. Sama dengan dalam bahasa Arab, kalimah itu kan bagi menjadi 3 kan? Ada ismun, fi'lun, harfun ja'a li ma'na. Tauhid pun ada 3, dan itu ada dalam Quran. Memang Allah tidak mengatakan atau yang qasimut tauhidu ila salasatin. Memang enggak ada. Memang tidak ada lafaz itu dalam Quran itu, memang enggak ada. Cuma lafaz yang terang, makna yang terang itu ada dalam surat Maryam 65. Maryam 65. Satu ayat 3 tauhid. Apa kata Allah? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. 3 tauhid. Kata Allah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Allah, Rabb semesta, Rabb langit, Rabb bumi, dan di antara langit dan bumi dialah Rabbnya. Tauhid apa ini? Rububiyah kan? Fa'budhu, karena dialah Rabb itu semua, sembahlah hanya kepada Dia. Tauhid apa ini? Uluhiyah. Sembah Allah itu harus dengan kesabaran. Wastabir li'ibadatihi. Bersabarlah dengan kesabaran yang kuat
dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau tahu ada yang sama dengan Allah sifatnya? Ada enggak? Sifat secara hakikatnya ada yang sama? Tidak ada. Tauhid al-asma was sifat. Dari ayat pertama sampai ayat kelima di Al-Fatihah juga mengandung tiga tauhid. Kita enggak usah rincikan juga ya. Dan kami menginginkan syafaat mereka di sisi Allah seperti malaikat. Apa itu syafaat? Bahasa sederhana apa syafaat? Pembelaan ya. Syafaat itu artinya bahasa sederhananya pembelaan. Wa Isa wa Maryam wa unasin wairihim minas salihin. Kami ingin dibela oleh malaikat, Isa, Maryam dan semua manusia yang mereka saleh. Fa ba'atsallahu Muhammadan. Kemudian Allah utus Nabi Muhammad SAW yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim alaihi salam, agar Nabi memperbaharui agama nenek moyang mereka yaitu Ibrahim alaihi salam. Wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarruba wal i'tiqada mahdhu haqqillahi ta'ala la yasluhu minhu syai'un li ghairillah. Dan Allah mengabarkan, dan agar Nabi mengabarkan kepada mereka bahwa at-taqarrub, mendekatkan diri seperti ini, dan keyakinan seperti tadi itu hanya murni haknya Allah. Tidak boleh untuk selain Allah, tidak boleh. La limalakin muqarrabin wala linabiyyin mursal fadlan an ghairihim. Apalagi mereka berdua, selain mereka berdua. Tidak boleh kita jadikan malaikat yang paling dekat dengan Allah siapa? Jibril. Tidak boleh kita jadikan nabi yang diutus oleh Allah yang juga paling dekat dengan Allah siapa? Muhammad SAW. Tidak boleh kita jadikan mereka berdua sebagai perantara, apalagi selain mereka. Ya kan? Seandainya boleh kita menjadikan habaib yang sudah meninggal itu sebagai perantara, syuyukh yang sudah meninggal sebagai perantara, buya-buya yang sudah meninggal sebagai perantara, boleh kita jadikan mereka perantara kita dengan Allah dalam hal ibadah. Seandainya boleh, akan lebih baik lagi kepada Nabi langsung kan? Kepada Nabi saja enggak boleh, kepada malaikat Jibril enggak boleh, apalagi kepada yang mereka jauh di bawah Nabi dan Rasul serta malaikat kedudukannya. Maka enggak boleh itu. Enggak boleh. Itu syirik besar. Syirik besar. Sedikit lagi. Wa illa, jika tidak, fahaula'il musyrikuna yashhaduna anna Allah wal khaliqu wahdahu la syarikalah. Semua orang musyrik itu mereka bersaksi bahwasanya Allah lah yang menciptakan, hanya Allah lah yang menciptakan, tidak ada yang lain. Wa annahu la yarzuqu illahu. Mereka yakin tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Dia. Wala yuhyi wala yumitu illahu. Tidak ada yang menghidupkan, mematikan kecuali hanya Allah. Wala yudabbirul amra illahu. Tidak ada yang bisa mengatur alam semesta ini kecuali Dia. Orang musyrik yakin itu. Wa anna jami'as samawati wa ma fihinna wal ardina as-sab' wa ma fihinna kulluhum 'abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi. Dan orang musyrik yakin langit dan isinya, bumi yang 7 lapis dan isinya, dan orang-orang atau makhluk yang di dalamnya, semua mereka berada di bawah kekuasaan Allah, di bawah pengaturan Allah, dan di bawah kerajaan Allah. Mereka yakin itu semua. Tetapi mengapa mereka beribadah kepada selain Allah? Karena mereka tidak paham tauhid uluhiyah. Oleh karenanya pengertian la ilaha illallah, la ilaha illallahi, atau la ilaha illallah, mana benar? La ilaha illallahi yang benar, atau la ilaha illallah, mana yang benar? La ilaha illallahu.
Ya. Itu yang benar ya. Hu ya. La ilaha illallah. Nanti akan kita jelaskan itu pertemuan berikutnya insyaallah. Sesuai dengan susunan yang ditulis oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Jadi para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dimuliakan Allah, orang-orang musyrik mereka itu keyakinan mereka bahwasanya Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah lah yang menguasai, tidak menjadikan mereka masuk Islam. Tidak. Kalau cuma itu, mereka tidak masuk Islam. Mana dalilnya? Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Karena kalau kita bahas terus nanti sampai subuh mungkin. Ya. Ini daurah kasus syubhat kalau di Madinah. Ini 5 jam ini. Tapi enggak terlalu, cuman disebutkan dikit-dikit saja penjelasannya. Oleh karenanya harapan kita semua ya, Bapak dan Ibu, kita ini kan sekarang kajian tauhid. Kajian tauhid itu mungkin tidak seseru kajian pernikahan. Seru dalam tanda kutip ya. Tidak seenak, tidak semudah kajian pernikahan juga. Tapi dia penting. Tauhid itu penting. Tauhid itu kan pondasi, asas. Kalau sudah bagus tauhid orang, mau disuruh apapun mudah dia. Berhenti kerja riba, berhenti dia. Pakai jilbab dia. Disuruh apapun mudah, karena asasnya kokoh. Semakin dalam pondasi rumah, semakin kuat bangunan rumah, kan gitu. Semakin dalam dia memahami tauhid, semakin bagus pemahaman yang lain. Jadi intinya itu ada pada tauhid. Maka jangan diremehkan pelajaran-pelajaran tauhid. Jangan sampai masjid ini bulan depan lapang karena pelajaran tauhid. Ya. Ini saja. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih perhatian dari Bapak dan Ibu semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.